Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau mengklarifikasi tentang statusku di Facebook soal aku ingin melaporkan seseorang karena ada masalah bisnis. Banyak banget teman-teman yang tanya masalah apa sih, terus apa masalahnya sampai ke kantor polisi itu. Karena aku telah dirugikan uang sebesar 5.200.000 hanya untuk beli akun Shopee Cross Border. Jadi kalau yang belum tahu akun Shopee Cross Border itu apa, jadi akun Shopee Cross Border itu di akun Shopee Indonesia tuh ambil produknya dari Taobao atau Alibaba, aku transfer ke dia dari tanggal 18 Januari aku ke transfer ke Ida Riani dengan rekening BNI. Ketika saya tanya sama Ida Riani ini tentang cross border, dia tidak menjawab dengan detail apa itu cross border. Dia hanya bilang ilmu itu mahal. Itu tandanya aku harus jadi anggota dulu, aku harus transfer dulu, baru dia ngasih tahu rumus harga penjualan di Shopee. Nah, setelah aku beli, ternyata itu rumusnya selain rumit itu juga terlalu tinggi buat satu barang import ya. Nyari barangnya di Taobao sebagai contoh ini. Nah, ini dia. Nah, di sini harganya itu Cina yen ya. Jadi hitungannya seperti ini. Harga barang 68 dikali kurs Indonesia, kurs 1 yen ke Indonesia itu 2.200. Ini modal ya, ini harganya. Lalu ditambah untung. Kata dia untung itu kalau baju kayak gitu 50. Nah, kemarin aku nyoba produk ini, aku ambil untung 30.000. Dan ada lagi ditambah bayar gudang 6.000. Walaupun pas aku transfer itu kata dia 5.200.000, yang 200 itu buat gudang. Nah, ini bayar lagi gudang. Satu kali produk itu 6.000 rupiah. Nah, di sini hasilnya masih ada lagi bayar ongkir, itu 1 kilonya 120.000. Jadi ini produknya berapa kilo? Ini 800 gram, jadi termasuk 1 kilo ya, 120.000. Nah, sekarang hasil ini 10%-nya itu bea cukai, jadi ditambah bea cukai 10%, jadi 30560 tambah 30560. Enggak, ketika di Shopee itu akan bertambah lagi karena
ditambahin pajak Shopee. Kita contoh ya, di sini kita lihat. Nah, di sini terlihat harganya. Saya sudah up ini dress, harganya 337.200, dan di sini terlihat harganya naik lagi 455.760 rupiah. Jadi ini harga yang sudah kena pajak Shopee. Oke. Lalu saya penasaran kenapa dana ini setelah orang membeli itu, apakah dana ini adalah semua milik kita. Jadi pada waktu itu aku pas setelah produk ini aku up sendiri dan aku beli sendiri pakai akun Shopee-ku yang lain, karena aku penasaran bagaimana selanjutnya dan bagaimana input tracing-nya. Nah, sekarang aku sudah nyoba dan ternyata itu dana yang 337.200 ini bukan enggak dilepas, enggak sepenuhnya untuk seller, untuk aku seller, tetapi ada lagi potongan untuk PPN dan PPH. Kita lihat di sini. Ini. Nah, di sini ada biaya admin, biaya bea masuk PPN dan PPH juga, dan biaya transaksi. Jadi ini aku hitung kemarin, biaya-biaya ini mencakup 71.000. Nah, ini dana yang dilepas dari Shopee dari 337 menjadi 265.000. Nah, itu makanya kenapa saya mundur untuk tidak berjualan lagi di Shopee, karena terlalu banyak pajak ini itu harus bayar ini itu. Dan aku nggak sanggup untuk dan aku memutuskan untuk stop berjualan di Shopee. Nah, pas waktu itu aku bilang ke Idariani ini untuk stop dan aku mundur, dan aku akan memberikan akunnya ke dia, dan aku mau dia mengembalikan uangku yang 5.200.000. Tetapi dia bilang nggak bisa karena katanya ini mitra Cibi ini nggak main-main. Mitra Cibi ini nggak main-main. Kenapa? Kamu wis masuk, wis beli akun, udah mengerti cara-cara gimana, mau lepas lah enak banget. Orang ini ilmu. Kamu udah ngerti ilmu-ilmu di Cibi, terus mau nuker akun, nggak bisa, nggak mau. Lah kamu mau keluar, silahkan bawa akunmu sendiri. Sekali lagi ya, soalnya sampean itu tak lihat-lihat tuh sering buat konten-konten. Nah, kamu tadi bilang ngetik sendiri cuma ingin tahu caranya, ya kan? Saman aku nggak main-main sama bisnisku ya. Ini bisnisku, ini ada di kalangan gudangku, aku nggak main-main. Lek sampean ini cara importasi cara apapun sampean bongkar ke orang luar, itu gudangmu aku tarik, aku hapus, sampean cuma punya akun saja. Pionermu pun tak blokir dari Shopee. Jadi sampean cuma dapat akun 5 juta lebih hanya kamu buat buang-buang kayak gitu. Ini bisnisku. Jadi aku nggak mau ini semua ini dibongkar sama orang lain, kecuali mitra sendiri. Gitu. Aku nggak main-main, ini benar, aku nggak main-main. Kalau emang mau ngelaksanain bisnis ini bener-bener buat sendiri,
jangan dibongkar sama orang lain. Kalau enggak ya itu kamu cuma dapat akun, ya udah, enggak tahu mau kamu apain itu akun. Aku enggak main-main ya. Ini aku tak warning dari awal. Aku udah ngeluarin banyak orang gara-gara kayak gini. Mereka rugi banyak juga, rugi di akun juga iya. Terus urusannya sama aku panjang, enggak sampai di situ aja karena ini bisnisku, ini ada di kalangan bisnis aku. Sekali lagi ya, aku orang main-main sama bisnisku ini ya. Itu tadi warning-warning dari aku itu kamu dengerin, aku nggak main-main. Lek semua ini bongkar sama orang lain kecuali mitra, urusannya bakal panjang karo aku karena yang lain yang kemarin-kemarin udah ada urusan sama aku dan aku nggak bakalan ngelepasin urusan itu begitu saja karena ini adalah bisnis. Dia takut kalau aku up di YouTube, tapi kenyataannya pada waktu itu aku nggak ada kepikiran untuk up ataupun apapun di channel YouTube aku. Nah, karena tidak ada solusi, aku berpikir untuk melaporkan dia ke kantor polisi. Pada hari Minggu kemarin saya melaporkan, memang betul saya pergi ke polisi dan saya melaporkan kasus ini ke polisi.